87,6 Surabaya FM, radionya Orang Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Surabaya dimanapun Anda berada. Jumpa ketemu lagi dengan saya Aldi Garcia. Untuk pagi hari ini kita ketemu di obrolan pagi. Dan pada obrolan pagi hari ini untuk edisi hari Rabu 27 Agustus 2025 kita sudah ada narasumber dari Rumah Sakit Mitra Bangsa itu dan untuk tema kita pagi hari ini adalah rahasia gigi kuat sampai tua. Ada sudah narasumber yang sudah ada di studio, ada Dokter Gigi Ita Nur Rohmah. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Iya. Ini Dokter Gigi Ita Nur Rohmah itu dokter gigi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa ya. Betul. Baik, dan kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan gigi nih dok. Nah gigi itu hal yang sangat sensitif ya dalam kehidupan manusia. Karena memang disepelekan juga berbahaya juga. Karena juga kalau pas sakit gigi itu semua kerasa sakit. Gitu. Betul. Baik, sebelum kita lebih dalam untuk membahas kait dengan rahasia gigi kuat sampai tua, ada alangkah baiknya jika kita menjelaskan dulu ada fase-fase gigi dok. Nah dari gigi susu anak-anak hingga dewasa, mungkin dokter bisa menjelaskan dulu nih, jadi masyarakat biar paham, nanti biar yang punya anak kecil nih bisa menjaga dari kecil gitu. Oh iya. Silakan dok. Ya, jadi gigi kita itu kan ya memang sangat penting ya. Jadi memang kalau anak-anak kan ya muncul gigi susu gitu ya, gigi yang kecil-kecil. Terus kalau nanti usia 6 tahun bakal ganti ke gigi dewasa gitu ya. Cuman sebenarnya gini, kadang itu ibu-ibu yang saya temui itu masih sangat mengabaikan gigi anaknya gitu loh. Nah, biasanya kan pas kecil giginya banyak yang gigis tuh. Gigis tuh. Itu gimana tuh? Biasanya itu masalah gigi anak ya yang saya sering temui. Sejak giginya muncul, misalnya dia ngedot gitu ya, atau minum ASI, itu disambil tidur. Nah itu nggak dibersihin sama ibunya. Oh gitu. Nah makanya lama-lama giginya itu habis gigis. Gitu ya? Padahal gigi anak kalau udah gigis, itu mempengaruhi gigi dewasanya nanti. Oh mempengaruhi. Gigi dewasanya bakal bisa lubang juga, mudah lubang gitu. Nah memang harusnya ini ya ibu-ibu harus lebih perhatian sama gigi anaknya. Gitu. Bersihin gigi itu dimulai dari masa kecil harusnya, sejak tumbuh gigi kayak gitu. Jadi faktornya kalau misalkan gigi anak yang gigis itu ya, biasanya kalau anak kecil kan umum ya gigis itu ya, memengaruhi gigi orang dewasa nanti waktu dewasa mudah berlubang tuh faktornya apa dok? Apa memang cikal bakalnya jadi satu gitu ya? Iya, jadi gini, kalau misalnya gigi anak nanti pengaruh nggak ke keawetan gigi waktu dewasa gitu kan? Itu memang pertama dari cara menjaga kebersihan giginya yang kurang. Memang harusnya kalau misalnya gigi kita itu dibersihkan paling nggak gosok giginya kan 2 kali sehari gitu ya. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah kalau pada anak-anak biasanya yang belum bisa gosok gigi, ini harusnya cara bersihinnya kan dilap pakai kasa yang bersih gitu setelah minum susu pagi sama malam sebelum tidur. Oh dilap tuh ya. Jadi memang pertama yang bikin gigi mudah rusak itu dari cara menjaga kebersihannya yang kurang. Nah itu yang banyak orang tua atau ibu belum tahu ya? Belum tahu. Itu karena kecil biasanya kan masih kecil gitu kan. Masih kecil terus dibiarkan, kadang kan susah diajak gosok gigi ya, rewel gitu. Itu susah. Terus nggak dibersihkan giginya jadinya. Nah kalau anak sudah habis, misalkan anak kecil ya macam balita gitu ya sudah habis, terus gimana dok? Habisnya gigis gitu maksudnya, keropos gitu kan udah habis nih bisa gitu. Itu gimana dok? Untuk penindakannya? Kalau sudah gigis tuh biasanya kan ini ya tergantung kondisinya. Kalau dia cuma gigis, gusinya nggak bengkak, itu nanti kalau udah waktunya kan dia bakal goyang giginya, itu bakal ada yang copot sendiri, ada yang biasanya dicabutkan ke dokter gigi. Nah nanti waktu giginya tumbuh itu bisa aja giginya bagus lagi gitu. Nah tapi ada yang gini,
giginya kan udah gigis, kok gusinya juga bengkak, sakit, anaknya rewel. Nah kalau gusinya udah bengkak itu yang berbahaya buat gigi permanennya. Oh gitu ya. Nanti gigi permanennya juga kena infeksinya, waktu tumbuh udah bolong juga gitu. Oh gitu ya. Kalau gigisnya sudah habis gitu, misalkan ada itu yang gigi keropos habisan anak tuh, habis sampai peres gusi ya, ada itu. Itu gimana perlakuannya kita orang tua, harus bagaimana gitu? Kalau tindakannya ya yang pertama menjaga kebersihannya di rumah harus tetap ya. Jadi memang harus diajari gosok gigi paling nggak ya pagi setelah makan dan malam sebelum tidur atau setiap selesai makan gitu. Terus jangan lupa ini kalau ragu gimana caranya ngatasinya ke dokter gigi aja gitu. Gitu ya. Nanti dirawat, entah nanti dicabut atau gimana. Kan udah habis itu ya, udah habis sampai gusi itu. Nah itu masih ada sisa akar biasanya. Sisa akar itu nanti dicabut. Kalau misalkan semua yang depan, misalnya ada anak kecil yang sampai semua habis ya, yang atas biasanya itu mau dicabut atau nanti dia tumbuh yang gigi dewasa, dia akan tumbuh sendiri atau gimana? Kalau gigi anak kan ini ya memperhatikan usianya dulu. Kalau gigi depan tuh biasanya mulai umur 6 tahun. 6 tahun ya betul. Kalau dia belum goyang sendiri, nanti bisa ke dokter gigi dicabutkan aja. Itu udah waktunya gigi dewasa mau tumbuh ke bawah gitu. Yang gigi gitu atas. Ya. Gigi atas mau muncul biasanya ke gusi ya. Gigi atasnya udah habis semua nih anak saya nih. Itu gimana caranya nih? Usianya berapa Pak? 5 tahun ya. 5 tahunan. Oh ya. 5 tahun. Jadi giginya yang atas habis nih, habis. Jadi gigi itu tadi habis, terus dia mau cabut gimana? Nggak ada giginya kan? Giginya udah habis kan? Itu gimana caranya? Tapi gusinya nggak sakit, gitu. Tapi masih menyisakan sisa akar pasti. Sisa akar ya. Iya. Itu cabutin dulu ya. Harus cabutin. Dikonsultasikan dulu ke dokter gigi. Gitu nanti ya. dicabut. Biasanya kalau misal banyak gigisnya itu ya saya suruh ronsen dulu. Nanti kan kelihatan benih gigi permanennya udah sampai mana. Kalau udah mendekati mau muncul ke gusi, cabut nanti dicabut gitu. Memang harus pendekatan ya ke anak. Biasanya kan takut ya kalau cabut gigi ya. Anak kecil susahnya gitu. Nanti kalau itu dibiarkan bisa gusinya bengkak malah. Oh gitu ya. Infeksi. Nanti tumbuh double gitu ya. Gitu ya. Oh gitu. Harus dicabutkan cabut gitu. Ya. Gitu. Oke deh, nanti udah dibilang sama mamanya nanti. Nah itu untuk pendengar setia yang mau tanya boleh silakan saja nanti terkait dengan obrolan kita rahasia gigi kuat sampai tua. Anda bisa manfaatkan SMS ataupun WhatsApp di 0813-905-7555. Baik, kita lanjutkan lagi dok. Ya, setelah nanti gigi anak nih, ya, gigi dewasa nih, remaja ya kan. Remaja itu kalau umuran kita kan udah nggak tumbuh lagi nih gigi nih, umuran saya nih, umuran jam 40 ke atas nih. Jadi kalau remaja atau penjaga giginya gimana? Tapi masih bisa tumbuh lagi remaja ya? Remaja udah selesai pertumbuhan. Udah selesai ya? Iya. Oh gitu ya. Selesainya ya sekitar umur 25 itu paling gigi paling terakhir, paling pojok, gigi geraham paling pojok ya. Nah itu bagaimana untuk penyikapannya untuk agar gigi awet nih? Iya. Seumur saya ini banyak nih orang yang mungkin gigi geramnya belakang habis. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kalau membahas gigi supaya awet itu sebenarnya gini kan, orang-orang mikirnya oh giginya nanti bakal copot sendiri karena usia tua gitu ya. Padahal sebenarnya itu mitos loh. Usia itu tidak menentukan gigimu bakal mudah keropos atau enggak. Gitu. Karena saya pernah menjumpai usia 70 tahun orang gitu, pasien 70 tahun giginya itu ke 32 giginya masih utuh. Ada lubang paling cuma garis kehitaman. Karang gigi juga enggak terlalu banyak gitu. Nah, tapi selain orang tua ya, usia muda, usia 20 tahun tuh juga saya menjumpai nih giginya udah habis nih bagian belakang, padahal dia masih muda. Jadi memang usia nggak menentukan keawetan gigi ataupun tidaknya. Sebenarnya ada 3 syarat gitu gigi kita supaya awet. Nah, yang pertama itu ini kesehatan tubuh kita harus baik, jangan sampai punya penyakit kronis, misalnya diabetes mellitus atau penyakit gula gitu. Soalnya gini, penyakit gula itu biasanya gini ya, orang yang udah gulanya tinggi, tidak terkontrol, mungkin makannya nggak diatur ya udah tahu punya gula, tetap makan apapun masuk ya, makan manis-manis, gulanya 400-an gitu. Biasanya udah komplikasi Pak ke rongga mulutnya. Ini kelenjar ludahnya rusak biasanya, ada kerusakan saraf di kelenjar ludah, rongga mulutnya kering, terus sisa makanan gampang numpuk karena giginya nggak kebilas air liur ya. Nah, jadi pada orang diabetes
itu kalau punya gigi berlubang itu cepat nyebarnya. Gitu. Nah, itu jadinya giginya makin habis, akhirnya nanti berakhir dicabut atau lepas sendiri gitu. Gitu ya. Intinya Oke. jangan punya penyakit kronis, sama orang yang biasanya ini Pak punya osteoporosis atau pengeroposan Pengurangan tulang. tulang itu ya, otomatis itu Nah, mengeluarkan gigi ya. Kan gigi kita itu ada tulangnya di dalam gusi, betul tempat sekali. tempat tertanamnya gigi. Ya. Nah, kalau itu ikut keropos, kurang vitamin D, kurang vitamin K, kalsium gitu ya, itu nanti juga giginya goyang karena dari faktor tulangnya yang mengeropos. Oh gitu ya. Jadi memang harus Tulang ini rahang itu ya. tulang rahang, tulang pendukung gigi. Kalau itu keropos, ya giginya walaupun masih bagus bisa goyang juga gitu. Nggak kuat ya. Akhirnya berakhir dicabut atau lepas sendiri gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Yang menjadi pertanyaan ini ya. Oh iya. Seandainya memang usaha tulang mengakibatkan gigi bakal rusak dan copot ya, itu berarti hubungan faktornya adalah pola makan dan juga pola hidup ya. Pola hidup, pola makan, kesehatan tubuh, Mhm. sama yang tak kalah penting ini cara menjaga kebersihan giginya. Oral hygiene. Biasanya kan orang itu dengan mindset ada yang mungkin orang dulu ya, itu gosok gigi 2 kali. Kebiasaannya nih orang Indonesia nih Mbak, zaman dulu Dok. Jadi pagi mandi ya, pas mandi. Ya kan, Ya, pagi pagi sama sore, sore. ya, betul. Kadang mau tidur enggak? Gitu kan. Padahal yang terpenting adalah pas mau tidur. Benar ya? Ya. Gitu. Nanti silakan nih dokter saya menjelaskan nih bagaimana sih cara merawatnya yang simpel, yang mudah. Yang nanti menggunakan apa, setelah makan kita harus bagaimana, seperti itu. Silakan jelaskan Dok. Sebenarnya gini, yang saya temui memang ini ya biasanya pagi setelah mandi dan sore setelah mandi. Ya, itu kebanyakan dari kecil ya atau seperti itu. Nah, tapi biasanya yang iklan-iklan pasta gigi gini ada kan yang nyuruhnya pagi setelah makan dan malam sebelum tidur gitu Ya, kan 2 betul kali sekali. sehari. Ya. Padahal walaupun sudah benar nih 2 kali sehari pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, ini sebenarnya kurang cocok untuk semua orang loh. Jadi Gitu ya? ada orang yang malah gosok giginya butuh lebih dari 2 kali bisa jadi. Bisa jadi ada. Kan biasanya loh dok, saya udah gosok gigi 2 kali sehari sesuai kata dokter nih, pagi setelah makan malam sebelum tidur, kok giginya masih berlubang ya gitu, kok masih punya karang. Ya saya contohkan tadi orang yang rongga mulutnya kering, kena diabetes tadi itu butuh gosok gigi bisa lebih dari 2 kali. Oh gitu ya. Nah kalau yang saya pelajari ya selama saya dulu kuliah gitu ya dan di jurnal internasional, gosok gigi yang tepat itu sebenarnya setiap 30 menit setelah makan. Setiap 30 menit Setelah makan. Oke. Misalnya makannya 3 kali sehari pagi, sore dan malam gitu, gosok giginya ya 3 kali itu 30 menit setelah makan. Ada alasannya ini. Ada alasannya. Alasannya apa Dok? Alasannya gini, kalau kita selesai makan, sisa makanan kita kan pasti numpuk di gigi ya. Betul sekali. Ya. Nah saat itu juga langsung terjadi proses lubang gigi. Oh gitu ya. Langsung Ya. jadi. Jadi begitu sisa makanan nyisa di situ nggak dibersihkan langsung, bakterinya langsung muncul di situ, makan sisa makanan tadi terus menghasilkan asam. Asam itu yang bisa Langsung sebabkan merusak. merusak gigi berlubang ya, mengikis begitu. gigi. Nah, mungkin dari situ lubangnya ini ya paling kecil dulu, mikro. Iya kecil dulu. Tapi kan bayangkan kita makan siang ya, gosok giginya setelah mau tidur, pas mau tidur malam, udah berapa jam tuh nggak gosok gigi, lama Iya, ya. lama, jarak Nah, lama. lubang giginya udah berapa luas tuh yang terbentuk. Oh, gitu. Kan bakteri terus menghasilkan asam selama kita belum gosok gigi. Biasanya gitu. dari luar kecil, nanti ke dalamnya besar nih. Rongga ke dalam ya bisa gitu ya. Makin Nanti dalam. ropos, pecah kayak gitu Betul. kan. Jadi memang yang paling betul 30 menit setelah makan. Jadi kalau kita makan, ditunggu 30 menit dulu biar rongga mulut kita netral. Terus gosok gigi gitu. Gosok gigi ya, kayak gitu. Ini di negara maju sudah diterapkan loh sebenarnya. Dokter juga sudah melakukan itu ya. Sudah. Nah ini masyarakat nih, berarti kita harus bawa pasta gigi dan sikat gigi setiap kita kemanapun ya. Jadi Iya. kita yang benar seperti itu ya. Iya, soalnya teman saya di negara maju itu kan kerja di sana ya, di negara X gitu. Dia shock culture di sana. Orang-orang di kantornya pada bawa sikat gigi. Jadi setelah makan siang pada sikat gigi di kantor. Oh gitu ya. Bener. Ada mungkin apa namanya hal lain yang misalkan kecuali sikat gigi atau kumpul-kumpul dengan apa antiseptik atau dengan apa gitu bisa nggak? Kalau obat kumur itu sebenarnya saya kurang menganjurkan digunakan setiap hari ya. Soalnya kan itu antiseptik, ada antibakteri. Kalau itu sering digunakan setiap hari itu malah
nanti timbulkan rongga mulut tumbuh jamur. Oh gitu ya. Oh iya iya. Tapi ada saat ini ada alternatif lain obat kumurnya gitu yang mengandung essential oil dan free alkohol. Nah itu yang aman digunakan setiap hari. Jadi setelah gosok gigi itu kumur pakai obat kumur essential oil. Nanti kalau ada sisa makanan yang masih nyisa nih setelah gosok gigi dibersihkan pakai obat kumur itu kan tambah bersih ya. Plak-plak di gigi itu hilang gitu. Gitu Itu ya. juga bisa. Itu bisa ya. Tapi itu bisa menggantikan gosok gigi nggak itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Waduh. tetap harus disikat ya. Katanya mulai hari ini kita harus bawa sikat gigi sama Bener. pasta gigi nih. Mana kita pergi nih, mau ke warung, mau kemana gitu ya. Ya ini oke, menarik sekali untuk perbincangan kita pagi hari ini. Dan untuk pendengar setia, silakan yang mau join sama kita di sini di obrolan pagi, mau tanya seputar gigi Anda atau seputar penyakit gigi, silakan saja. Anda bisa manfaatkan SMS ataupun WhatsApp di 0813-957-555. Kita kembali lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Oke, kembali lagi bersama saya Aldi, bersama juga Dokter Nur untuk pagi hari ini. Masih setia di sini ya, Dok. Ya. Baik, kita lanjut lagi ya, Dok. Kita lanjut ke pembahasan gigi awet hingga usia tua. Nah, penjelasannya macam-macam nih, nggak cuma kita perawatan ya, gosok gigi nggak cuma itu ya. Jadi pola makan dan juga penyakit itu juga ada faktornya ya. Tadi saya jelaskan penyakit kronis yang dapat merusak gigi. Kemudian kalau untuk penyakit yang lain, Dok, ada nggak nih? Ada. Apa nih? Kalau penyakit lain tadi yang saya jelaskan kan penyakit kronis yang karena kebiasaan ya. Kebiasaan ya. Itu yang paling menonjol membuat gigi rusak. Tapi ada juga nih penyakit karena genetik atau memang keturunan ya, bawaan dari lahir. Contohnya? Namanya itu penyakit, ini semacam penyakit autoimun, namanya itu periodontitis agresif. Nah, boleh saya jelaskan ya? Boleh dijelaskan, silakan. Jadi penyakit periodontitis agresif ini tuh karena genetiknya itu ada kelainan ya di tubuhnya, karena memang udah dari lahir. Jadinya nanti apa ya, tubuhnya itu anak kita, tubuh ada tentara pertahanan tubuh ya, sistem imun gitu. Iya, sistem imun. Nanti sistem imunnya itu merusak tubuhnya sendiri, nyerang tubuhnya sendiri. Gitu. Nah jadinya tuh nanti target yang dirusak adalah tulang tempat tertanamnya gigi itu di dalam tulang rahang. Nah kalau itu nanti rusak, jadinya giginya tuh bisa goyang gitu walaupun giginya udah bersih, walaupun dia udah Perawatan sering ke sudah, dokter gigi. Kok tiba-tiba goyang ya dok gitu. Itu biasanya saya pernah menemui nih, itu remaja usia 17 tahun. Kok dia keluhannya kok tiba-tiba giginya goyang, padahal udah sering scaling, pembersihan karang gigi, nggak makan manis juga, pokoknya udah bersih semua. Pokoknya udah perfect lah Udah ya. perfect, apalagi memperhatikan penampilan ya usia segitu ya. Betul sekali. Kok tiba-tiba giginya goyang. Nah ini karena ternyata dia itu setelah dicek dia punya penyakit yang namanya periodontitis agresif. Karena genetik itu tadi autoimun ya. Yang sekarang banyak yang disebut tuh penyakit autoimun. Autoimun itu ya. banyak banget jenisnya. Banyak banget ya. Salah satunya itu gitu. Nah, itu tadi jadi nggak mengenal usia, jadi nama remaja pun bisa terkena ya. Betul. Kalau sudah seperti itu ya nggak usah sedih. Jadi yang penting jaga kebersihan gigi dan sering ke dokter ya. Paling tidak ya supaya tidak memperparah gigi yang lain. Kan itu yang saya temui satu gigi yang kena. Ya, kena Jangan sampai tuh. semua gigi kena gitu. Oh gitu, bisa nular ke yang lain. Iya, apalagi kalau giginya ini kurang bersih, malah bisa Cepet beberapa ya? gigi cepet banget. Apalagi berlubang gitu, mesti sebelahnya ikut Oh, pasti ikut, gitu kan. Nah, benar. kalau misalkan apa namanya pemasangan gigi palsu itu mempengaruhi nggak sih terkait dengan apa namanya kekuatan gigi? Oh ya, kalau misalnya pasang gigi palsu itu ya tentu tidak sekuat gigi asli ya. Iya betul sekali. Nah, Gigi palsunya apa dulu nih? Gigi palsu yang semua gigi atau yang sebagian gigi? satu aja misalkan. Satu aja. Seperti saya misalnya. Oh iya, yang gitu. gigi depan. Ya, gitu. depan. Gitu. Nah kalau gigi palsu itu kan dia tetap ada ini ya, butuh gigi penyangga buat pegangan gigi palsunya. Nah itu yang bikin lama-lama bisa rusak juga gigi penyangganya. Kanan kirinya itu ya. Karena kan dia dapat tekanan dari gigi palsunya buat ngunyah gitu. Memang kurang kuat sih sebetulnya ya gigi palsu gitu itu. ya. Kalau bagus kan misalkan nih orang pengen
rangka menata penampilan nih dok. Oh iya. Ya kan? Mungkin di depan termasuk yang depan nih ya, yang paling utama ya kan. Kalau orang yang melakukan penampilan, kalau dia pengen gigi palsu itu bagusnya yang semi permanen atau yang permanen? Nah kalau gigi palsu dilihat kondisinya dulu. Oh gitu ya. Yang hilang berapa gigi? Misalnya yang hilang satu gigi. Sekarang tuh banyak macamnya ya. Ada gigi palsu yang permanen, yang nggak bisa dilepas pasang. Namanya gigi tiruan cekat atau gigi tiruan jembatan. Gitu ya. Nanti tuh bentuknya ada kayak mahkota gigi 3 gandeng. Terus nanti dipasang di giginya itu. Jadi butuh 2 gigi penyangga gigi sampingnya yang hilang itu. Nanti agak dibur dikit gitu. Oh gitu ya. Ya. Itu yang permanen ya. Ya. Oh gitu. Nanti dibur. kayak di semen gitu. Dibur ngeri deh. Agak ngilu dikit deh. Nah itu guys, kamu di semen nanti gigimu guys. Cuman nggak apa-apa sih daripada dibiarkan. Kalau dibiarkan ompong, nanti gigi sampingnya malah miring ke arah yang ompong itu. Iya biasanya gitu. Gini. Tumbuhnya seperti itu begini. Karena gigi kita itu bergerak. Kalau ada tempat yang kosong, dia gerak ke arah yang kosong. Gitu. Kalau dulu kan tak kasih nih gigi palsu yang nggak permanen nih, yang copot nanti digosok, dibersihin, ya kan? Karena mungkin apa ya? Jadi lama-lama kok jadi malas ya ribut. Malas bersihin ya. Mas ribut ya kan sering tiap habis makan gosok dibersihin ya kan. Akhirnya udah tak taruh aja gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan ini dari dari pendengar. Ada beberapa, tapi nanti kita beri dulu deh. Baik lagi dok, kita bahas lagi terkait dengan gigi. Nah, gigi yang menjadi kadang orang itu memandang remeh ya gigi ya. Kalau sakit itu, waduh, sakitnya seluruh tubuh sakit padahal loh. Iya. Karena memang hubungan dengan saraf ya, gitu ya dok ya. Iya. Nah, oke dok, kita lanjut lagi dok. Jadi terkait dengan penyakit yang menjadi faktor ya buat rapuhnya gigi. Ada nggak penyakit lain selain tadi penyakit genetik keturunan? Ada nggak? Iya, penyakit yang kronis tadi ya, kayak karena kebiasaan diabetes, terus yang lain yang memungkinkan juga bikin gigi rusak. Ini tekanan darah tinggi, hipertensi juga. Bisa ya? Itu karena obat. Biasanya kan orang kalau tensinya tinggi terus minum obat gitu ya. Ada obat amlodipin gitu kan obatnya. Itu nanti efek sampingnya ini ya, efek sampingnya gusinya besar-besar. Nah, meradang gitu loh. Nah, di situ gampang penumpukan sisa makanan, plak. Nanti akhirnya jadi karang. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau boleh saya sampaikan, ini biasanya yang bikin gigi itu cepet copot juga karang gigi ya. Karang gigi. Ya. Gitu. Orang biasanya punya karang gigi tapi nggak ngeh kalau itu karang gigi. Dan nggak pernah ke dokter gigi untuk scaling karang gigi gitu. Nggak pernah dibersihkan ke dokter gigi. Bisa jelasin sekalian nih, karang gigi itu seperti apa nih? Kadang orang yang juga belum paham ya kan. Nah, juga dijelasin, dok. Pernah lihat karang di laut? Ya pernah. Ya itu kan warnanya putih kekuningan kasar. Nah kalau di gigi ada semacam kayak itu, warnanya putih kekuningan kayak karang kapur gitu yang mengeras di gigi di antara gusi. Itulah karang gigi. Warnanya bisa putih ya. Kecoklatan, kehitaman karena perokok misalnya kehitaman. Bahkan kehijauan di sela gigi ya, di sela gigi sama di dekat gusi itu loh. Kehijauan tuh berlumut ya. Itu sudah dalam biasanya karangnya, sampai dalam gusi ada. Oh gitu, hijau ada yang hijau kayak dekat gusi. Kalian berlumut dok. Nah itu karang gigi. Nah karang gigi itu bikin ini tulangnya keropos juga, tulang pendukung gigi. Nah akhirnya gusinya ikut turun, giginya panjang-panjang, nanti goyang lama-lama. Gitu. Nah itulah biasanya karang gigi sih yang sering menyebabkan di masa tua giginya ompong. Ompong ya. Karena ada karang gigi. Karang gigi tadi ya. Sama yang kedua gigi berlubang. Kalau giginya udah berlubang luas, nggak pernah ditambal ya. Tapi kita nggak bisa bersihin gigi manual, nggak bisa ya? Nggak bisa. Gosok gigi biasa nggak bisa. Bisa ya, harus ke dokter ya. Harus ke dokter karena itu keras banget. Pernah ada yang tanya gini, ada nggak sih dok obat kumur atau larutan yang bisa merontokkan karang gitu kan? Ya. Nah
itu nggak ada. Kalaupun ada, itu nanti sifatnya malah merusak gusi. Sifatnya asam banget yang bisa melarutkan karang. Nanti malah gusinya ikut turun. Lapisannya gigi juga bisa mengikis ya, gitu ya. Jadi memang jangan coba-coba pakai larutan-larutan gitu. Jadi kan, paling aman ke dokter gigi untuk scaling. Scaling itu bersihnya di mana? Di pakai bor gitu ya? Bukan, alatnya beda. Alatnya memang bentuknya scaler namanya. Jadi bentuknya memang tajam, tapi itu nggak bisa mengikis gigi. Dia hanya bisa merontokkan karangnya saja. Oh gitu. Memang kecil gitu agak ya? Getar gitu kan. Getar gitu kan. Soalnya alatnya punya istri saya untuk scaling hewan tuh ada tuh. Iya. Gitu kan. Itu buat bangsa bisa nggak sih? Gitu. Ada ya scaling untuk hewan ya? Ada. Di apa namanya? Seperti halnya juga kalau di rumah sih ada gitu buat untuk apa periksa di telinga juga ada kameranya gitu kan. Nah, gitu. Baik, ini ada yang tanya dok. Ini perkenalkan Kak, nama saya Ayah dari Winong. Saya mau tanya nih, banyak anak takut sakit saat cabut gigi. Adakah tips dari dokter supaya prosesnya lebih nyaman dan tidak menakutkan? Ada nggak nih? Iya. Terima kasih pertanyaan Kak Ayah tadi ya. Kak Ayah, ya. Kalau anak-anak ini sebenarnya memang harus ada pendekatan ya. Saya biasanya ada manajemen perilaku. Jadi sama anak-anak ini memang cocok-cocokan ya sebenarnya sama dokter kan. Kalau saya ya biasanya basa-basi dulu gitu. Dan apa ya? Kalau tipsnya saya itu biasanya tidak memperlihatkan alat-alatnya dulu. Nah, terus anak-anaknya saya suruh duduk di tempat kursi gigi gitu ya. Nah, biasanya pakaian dokter tuh mempengaruhi. Kalau saya biasanya kan pakai apa semacam kayak baju operasi tapi ada motifnya anak-anak gitu. Biasanya kan kalau dia lihat baju dokter kan takut ya. Biasanya itu saya pakai itu buat anak-anak biar nggak takut. Gitu. Sama komunikasi dulu sama anaknya biasanya saya. Biasanya kan, duduk di sini terus saya lihatkan ada mainan gitu. Ada dokter yang dulu lah dia. kurang apa ya, kurang friendly dengan anak-anak ya kan, mungkin belum terbiasa dengan anak-anak ya, seperti halnya THT gitu. Lo gitu sama anak saya, dia nggak bisa ngatain anak nih, yang bisa bujuk dan sebagainya nggak bisa. Akhirnya ya penindakan secara ekstra, saya megangin ekstra ya seperti itu. Jadi tadi ya jawabannya di dokter terkait dengan penanganan untuk anak ya. Kalau saya gini sih biasanya kunjungan pertama, misalnya dia pengen cabut gigi nih, kunjungan pertama nggak langsung cabut gigi pun nggak apa-apa gitu, karena kan dia pertama ke dokter gigi nih, ya, biar dia kenal dulu alat-alatnya. Ya. Ini kaca mulut, terus nanti kalau saya nyebut bor gigi itu, ini gangsingan buat ini bunuh kuman di gigi. Gitu. Terus saya tunjukkan waktu burnya muter gitu, kan ada suara kan ya. Kalau kunjungan pertama dia masih takut banget tuh, biasanya saya nggak apa-apa kalau hari ini nggak langsung cabut, asal itu giginya nggak urgent ya, nggak yang bengkak berdarah, goyang. Kalau misal goyang, nanti saya bujuk dulu, terus nanti saya minta tolong mbak perawat gitu buat pegangin anaknya buat dicabut, tapi cepat aja gitu. Ya soalnya kan posisi di dalam ya, dan urgent banget. Ya itu yang bikin repot, nanti anak-anaknya namanya melawan, dia nggak mau, itu susah itu dok. Setelah itu biasanya saya kasih reward, saya kasih hadiah kayak stiker yang ya sederhana lah ya, stiker anak kan seneng gitu. Nanti dia lupa lagi, tadi udah dicabut dia lupa kalau tadi dicabut. Gitu sih kalau saya biasanya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok. Ini dari siapa ini? Perkenalkan, saya Tina dari Pelangitan. Apakah semua gigi susu pada anak itu wajib dicabut? Nah, kalau kondisinya gigi susu anak tidak goyang, tapi dokter justru menyarankan untuk dicabut, itu bagaimana penjelasannya? Untuk yang ketiga, apakah normal kalau di usia 13 tahun anak masih punya gigi susu yang belum tanggal? Oke, terima kasih Kak Tina. Gigi susu apakah harus dicabut semuanya gitu ya? Yang pertama. Nah, kalau itu sebenarnya melihat dulu saya. Gigi susu itu kan ini ya, saya biasanya melihat dulu dia usianya berapa nih gitu. Kalau dia usianya udah mulai 6 tahun,
saya melihat dulu gigi susunya yang perlu dicabut yang mana yang sekiranya mana? gigi permanennya udah mau tumbuh. Betul sekali. Misalnya usia 6 tahun itu biasanya gigi geraham belakang tuh. Sama gigi depan ya yang sering Depan ya. biasanya sering depan. Udah ada yang goyang, ada yang belum. Dan yang belum biasanya gigi permanennya tumbuh di belakangnya gitu. Jadi tumpuk kesundulan ya, gitu. Ya. Nah, kalau udah kelihatan kesundulan ya dicabut aja biar giginya itu nggak tumbuh ke belakang gitu. Iya. Nanti kalau nggak rapi kasihan waktu dewasa. Tapi tetap manajemen perilaku anaknya ya gitu. Apakah dia kooperatif hari itu atau tidak. Gitu ya. Terus pokoknya dilihat dulu mulai 6 tahun, nanti 7 tahun, 8 tahun bertahap gitu Pak. Jadi mulingin 6 tahun gigi depan dulu sama belakang. Nanti gigi taring usia 9 tahun. Saya lihat nanti usia 12 tahun gigi apalagi gitu yang gitu aneh, ya. pokoknya bertahap. Oke. Terus apa lagi tadi ya? Jadi, apakah normal kalau anak di usia 13 tahun masih punya gigi susu? 13 tahun. Kamu tanggal. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bahkan sampai dewasa kemarin saya udah mencabut gigi anak di usia 14 tahun. Gigi susunya Gigi masih susu ada? depan sini. Masih ada? Masih ada, gigi permanennya udah lurus bagus. Gigi susunya ini kayak orang gingsul ke depan gitu, ya? tinggal sisa akar. Nah, itu bisa terjadi. Ya. Karena memang apa ya, posisi gigi permanennya itu mungkin kurang sesuai gitu loh, agak ke belakang. Itu tadi. Jadinya gigi susunya nggak ada yang dorong kan buat lepas. Buat lepas ya. Jadinya masih ketinggal di situ. Kalau sudah seperti itu ke dokter gigi aja nggak apa-apa untuk dicabut. Ya biasanya kan gigi susunya didorong sama gigi permanen ya. Seperti biasanya yang depan ini ke belakang. Jadi yang giginya di depan. Akhirnya ada tajur tumbuh ke belakang, yang depan dicabut. Makanya di depan hilang giginya. Jadi ke depan, belakangnya ke belakang. Ke belakang. Iya. Nah itu kan nanti waktu dewasa ke bawah tuh ya, nggak rapi. Nggak rapi gitu. Kalau mau rapi nanti ya pasang behel kan biayanya agak mahal ya gitu. Susah makanya kalau pasang behel itu. Bener-bener. Jadi memang kalau anak-anak ini diperiksakan sering-sering lah ke dokter gigi usia 6 tahun sampai 12 tahun atau 13 tahun tadi. Gitu aja. Gitu aja ya. Gitu Kak Tina sudah dijawab sama dokternya ya. Jadi masih normal dia punya gigi susu. Jadi kalau saya dulu juga gitu. Waktu kecil gigis lah, gigi kita orang tahun 80-an itu mungkin literasi kesehatan gigi belum banyak ya. Jadi kita apa adanya alami. Kita alami dengan kondisi itu gigi gigis habis akhirnya tumbuh dengan sendirinya gitu kan. Orang tua kalau misalkan mau ke dokter gigi itu kalau misalnya gigi itu tumpang ya kan, sakit ya kan, misalnya sakit gigi tuh tumpang akhirnya dicabutin. Orang tua seperti itu. Kalau dari saya kan dari gigi susu tumbuh gigi permanen, dia akan mendorong gigi susunya untuk lepas gitu ya dok ya. Misalnya nih, kalau misalnya udah waktunya kok gigi permanennya nggak tumbuh-tumbuh ya gitu. Misalnya usia berapa ya, contohnya usia 7 tahun kok gigi serinya yang permanen nggak tumbuh, gigi susunya kok masih. Ya nggak tumpang tindih tapi kok bener-bener nggak ada gitu. Nah kalau itu biasanya saya suruh ronsen. Gitu. Nanti saya suruh ronsen panoramik yang kelihatan semua giginya dan di dalam tulang kelihatan untuk melihat benihnya ada nggak gitu. Ya. Takutnya nggak ada, soalnya ada yang nggak ada. Ada yang nggak ada? Karena keturunan. Benih gigi permanen nggak ada semuanya. Nggak ada semuanya, terus gimana coba? Nah kalau seperti itu, kalau gigi susunya masih ada ya dipertahankan sampai dewasa. Sampai dewasa, gigi susu. Hati-hati banget, karena itu kan genetik, keturunan. Gitu ya. Kalau misalnya gini nih, untuk gigi permanen itu pertama muncul tahun berapa tahun usianya? Usia 6 tahun, 5 tahun ada, 6 tahun lah paling enggak. Mulai gigi belakang dulu sama depan. Oh belakang dulu ya? Yang pertama belakang atau depan dulu? Belakang geraham sama depan, barengan. Oh bareng, depan atas bawah ya? Depan bawah, terus atas, terus gigi geraham yang paling belakang, satu gigi. Kan gigi kita yang belakang ada 4 itu ya, yang geraham pertama. Ya itu 4 gigi itu muncul gitu, yang belakang. Gitu. 6 tahun, stopnya itu sampai usia 12. Itu harusnya sudah muncul semua gigi permanennya. Udah tanggal semua harusnya, tapi kalau beberapa orang ada yang belum gitu aja. Oh begitu. Jadi 6 sampai 12 tahun. 12 tahun ya. Setelah 12 tahun masih bisa tumbuh nggak gigi? Kalau misalnya dicabut itu bisa tumbuh nggak?
dicabut ya. Kalau permanennya. kalau yang dicabut gigi permanen ya nggak bisa tumbuh. Bisa tumbuh lagi ya, ompong Gigi gitu ya. permanen tuh gigi yang gede ya. Gigi susu gigi yang kecil. Kalau gigi kecil yang dicabut ya itu penggantinya gigi permanen. Gitu ya. Kalau yang gigi permanennya yang rusak terus dicabut ya nggak bisa tumbuh lagi. Nggak bisa tumbuh lagi loh, yang dicabut ya. Nah, biasanya kan kalau apa namanya kita berlubang ditambal ya. Ditambal sama dicabut lebih safety mana, Dok? Ya ditambal lah. Ditambal ya. Tapi lihat dulu kondisinya. Giginya Masih ya. memungkinkan nggak ini ditambal gitu. Karena soalnya kalau orang dewasa nih, udah dewasa nah kita ada umur 17 up gitu ya kan. Ini kalau ke dokter gigi dimarahin malah kita wah udah gede ini dia berlubang nggak merawat gigi gitu. Nah ini untuk perawatan gigi misalkan nih jadi usia dewasa ini yang mungkin punya gigi berlubang itu hampir rata-rata lah ya sekarang itu di Indonesia rata-rata ya dengan kondisi makanan yang beragam dan apa namanya untuk pola makan yang masih kita freestyle seperti itu kan di sini ya. Itu bagaimana, Dok, untuk antisipasi kita perawatnya bagaimana, untuk merawat gigi berlubang bagaimana? Ini untuk yang terlanjur udah punya keluhan gitu ya gigi berlubang. Yang pertama ini sih kalau ini saya bahas soal makanan dulu ya. Makanan dulu deh. Makanan tuh sebenarnya musuhnya gigi itu kan makanan manis gitu ya, sama minuman yang berkarbonasi, soda, beralkohol. Nah, saya bahas dulu yang makanan manis. Kalau makanan manis kayak coklat, roti ada coklatnya, permen, gulali. Nah sebenarnya itu saya nggak ada larangan sih untuk makan itu. Cuman jangan kebanyakan. Tapi gini catatannya, kalau misalnya mau makan manis kan tuh susah dibersihkan ya lengket biasanya. Ya itu tadi 30 menit setelah makan gosok gigi. Oh gitu, 30 menit setelah Tapi ya jangan kebanyakan karena kan bisa nanti gula darahnya tinggi ya, karena repot juga. Itu yang jadi namanya naik gula darahnya ya kan. Terus minuman berkarbonasi kayak soda yang apa ya beralkohol gitu ya, bir. Nah, itu bisa merusak gigi. Jadi giginya itu kan asam banget ya, pH-nya asam. Itu bisa membuat gigi itu erosi. Tahu erosi gak, Pak? Erosi itu terkikis giginya. Ya? Kayak cuil gitu loh. Kalau ada permukaan gigi yang putih kok nanti cuil ada kuningnya, nah itu karena erosi. Gitu. Karena soda bisa, karena alkohol itu bisa. Kalau itu harus sebaiknya dijauhi sih ya. Terus? Nah, terus kalau udah terlanjur punya karang gigi berlubang ya sebaiknya itu nggak punya pilihan lain ke dokter gigi untuk dilakukan tindakan scaling atau pembersihan karang gigi itu paling nggak 6 bulan sekali aja kok. 6 bulan sekali. Setahun sekali udah bagus, tapi 6 bulan sekali lebih baik. Oh gitu, lama lah 6 bulan sekali gitu ya. Sama tambal gigi tadi. Tambal gigi ya. Kalau itu memungkinkan ditambal. Kalau misalkan giginya udah habis. Kalau udah luas ya udah kena saraf gigi. Kok dulu misalnya lubang nih. Oh pernah sakit sampai kepala, sekarang udah nggak sakit lagi. Nah itu hati-hati, itu giginya udah mati sarafnya. Udah mati. Nah kalau itu ada namanya perawatan saluran akar. Nah nanti saraf giginya itu diambil, terus diganti sama suatu bahan buat ngisi saraf yang kosong biar bakterinya nggak masuk. Terus habis itu ditambal gitu. Oh gitu. Tambalannya beragam. Sekarang ada tambalan yang sewarna gigi namanya resin komposit. Gitu. Nah, tapi kalau yang nggak bisa ditambal langsung biasanya supaya lebih kuat dibuatkan mahkota jaket. Jadi bentuknya kayak mahkota gitu. Dibuatkan, dicetak di lab, nanti dipasangkan di gigi. Kan ada nih. Yang tadi seperti gigi tadi ya. Kalau kan gigi berlubang mulai dari kecil akhirnya kropos dia rompal sampai habis nih. Sampai habis digusi sampai habis dia lubang. Nah itu tambalnya bagaimana? Tambal atau dilepas tuh? Kalau udah rata gusi gitu ya. Wah kalau itu udah menyisakan sisa akar. Kalau itu biasanya dicabut sisa akarnya, ya? Terus diganti gigi palsu. Oh gitu. Kalau itu udah gak bisa ditambal lah itu. Gigi palsu berarti dikaitkan sama gigi sebelahnya, gitu ya? Gigi palsu ada jenisnya ya sekarang. Ada yang lepas pasang, ada yang tadi apa yang gigi tiruan jembatan tuh. Nanti tergantung maunya yang apa. Kalau lepas pasang ya nanti memang tetap butuh gigi pegangan ya. Nanti kan kalau kita ngunyah tekanannya disalurkan ke gigi pegangannya. Ya betul sekali. Nah tapi nggak perlu dibor giginya ya kalau yang lepas pasang itu biasanya. Ya nggak perlu dibor, cuman ya ada semacam tergantung ya kayak ada kawatnya gitu yang buat cangkolan di gigi penyangganya. Ada pakai kawat, ada yang pakai. Ada yang valve plus, ada yang
kayak ada akriliknya doang yang nempel di gigi sebelahnya gitu. Nah, model dicor seperti gusi itu ada, Gusi, gitu kan. Nah, gitu. Kalau apa namanya? Tapi kalau misalnya giginya nggak rata, diratain dulu biasanya. Ya, dikepas lah gitu. Kalau misalnya udah miring sedikit nih, tapi masih memungkinkan dipasang, ya agak dikurangi dikit. Dikurangin dikit kan gitu. Biar bisa masuk kan. Nggak ngilu itu, pernah itu kan? Oh benar. Jadi kalau saya nanti kalau lepas pasang itu, wah hati-hati kalau makan gemblong atau jenis hati-hati ya. Terangkat ya. Bisa lepas di situ. Benar. Ya yang permanen aja tadi. Nah, oke. Terima kasih dok. Dan waktu kita sudah habis di penghujung perjumpaan kita untuk pagi hari ini ya. Seru sekali untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini ya di obrolan pagi di Suropati. Untuk closing statement, silakan dok. Ya pokoknya kalau dari saya ini ya, jaga gigi, jangan sampai rusak biar tetap cantik dan ganteng di masa tua. Oh gitu, oke, terima kasih. Baik, demikian tadi obrolan kita, obrolan pagi kita di pagi hari ini bersama Dr. Nur di obrolan pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Agustus 2025. Kita jumpa lagi di obrolan pagi selanjutnya, tetap di 8,6 dan saya Aldi Garcia dari kawasan Alun-Alun Simpang 5 Kota Patiman pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.